Halo bos, welcome back to my YouTube channel Zakaria Sidik. Nah, di video kali ini kita mau ngelanjutin video sebelumnya yang tentang cara petani Jepang menanam jagung. Nah, saya sekarang udah ada di kebun, udah sampai kebun jagungnya, dan nggak terasa video yang kemarin kita bikin itu ternyata udah 1 bulan ya. Umur jagungnya juga berarti sudah 1 bulan setelah ditanam, dan pertumbuhan jagungnya pun udah mulai membesar. Nah, mau tahu seperti apa perkembangan jagung manisnya? Simak dulu cuplikan ini. Setelah umur 1 bulan, dia sudah tingginya sekitar berapa ini ya? 40 sentian. Di sini terbilang cukup lambat atau cepat ya? Kayaknya sih lambat ya. Karena apa? Cuacanya dingin kan. Nah, ini juga di belakang saya ini plastik UV-nya masih belum dilepas karena cuacanya masih nggak menentu ya. Kadang masih suka dingin, turun sampai ke 10 derajat, 8 derajat. Jadi jagungnya ini nggak kuat kalau dingin. Karena jagung ini kan tumbuhan tropis ya sebenarnya ya. Lebih suka suhu yang hangat. Nah, seperti itu. Bisa dilihat di belakang saya ini jagungnya. Ini dia di bawahnya udah mengeluarkan tunas-tunas anakan gitu ya. Di sini jagungnya itu bisa mengeluarkan anakan kayak gitu. Di Indonesia juga kan ada yang kayak gitu. Nah, anakannya jagung ini nanti akan dipunggeli. Apa sih dipunggeli? Akan dibuang supaya pertumbuhan batang utamanya itu lebih bagus, lebih cepat besar, lebih apa ya, nantinya juga hasilnya di buahnya itu bisa besar, padat, manis seperti itu. Ini bisa kita lihat di belakang saya ini kan masih pada plastik UV semua ini ya, masih terpasang plastik UV. Kalau di Jepang ini nanti sekitar, kalau suhunya udah normal 20 derajat atau 19 derajat itu, ini nanti dibuka. Dan kebetulan ini bisa dilihat ya teman-teman, antara daun dengan plastik UV-nya ini udah tempuk. Daun dengan plastik UV-nya ini udah bertemu, terus ininya ketinggian plastik UV-nya ini udah nggak nyandak lagi kan. Jadi dia sebentar lagi bobol gitu. Kalau misalnya nggak cepat dilepas, nanti daunnya ini bisa gosong. Kena plastiknya ini pas panas tengah hari bisa menguning ini. Daunnya busuk. Apa kering, kalau kena air nanti jadi busuk. Seperti itu kalau misalnya lambat kita lepas. Ini sih masih kurun normal ya. Masih ada jarak sekitar ya 10 sentian, mungkin nanti beberapa minggu lagi ini akan dilepas karena gawiannya juga lagi banyak juga kan. Lagi sibuk juga, sekarang lagi sibuk musim panen, lagi banyak panenan. Jadi yang kayak gini nih kurang kerumat, kurang keurus kayak gitu. Oh ya nih teman-teman tani, jagung manisnya ini yang di Jepang ini, di tempat saya kerja ini model penanamannya kayak gini. Pakai tanahnya tanah bekas juga, tanah bekas selada head crop itu kan. Nah, itu ini sama sekali belum dipupuk. Ini cuma dipupuk pada saat pembuatan lahan untuk nanam selada head cropnya itu. Ini untuk jagungnya subur ya, masih kelihatan subur ya. Ini subur banget. Ini belum dipupuk sama sekali. Nanti kalau misalnya ini plastik UV-nya ini udah dilepas, kemudian pipa penyangganya ini udah dilepas juga. Nah, ini nanti marucinya ini dilepas. Mulsa plastiknya ini nanti dilepas juga. Nah, setelah mulsa plastiknya ini dilepas, baru akan dilakukan pemupukan. Biasanya pemupukannya di baris tengah situ ya. 1 kali pemupukan aja. Ini ada kayak tas gendong kayak gitu untuk ngisi pupuk.
Nanti kita jalan di tengahnya ini gitu ke sana, dari ujung sampai ujung sana kan. Setelah ininya dilepas, dipupuk, baru nanti ada traktor kecil. Kalau di Indonesia itu apa namanya, cakar baja itu loh, yang kultivator cakar baja. Nah itu tapi pakai ridger, model pengaitnya yang belakangnya pakai ridger. Jadi setelah dipupuk terus kan di ridger tuh pakai kultivatornya. Nah tanahnya itu nanti ke samping sekaligus untuk menutup akarnya ini, akar-akar yang timbul kan jagung. Kalau semakin besar nanti akar tunjang apa tunggang ya, lupa saya. Nah itu akarnya nanti akan keluar kan dari pinggir, akar-akar mudanya itu. Nah itu sekaligus untuk menutup supaya pertumbuhannya makin bagus, dan pupuk yang dikasih penyerapannya juga lebih cepat, seperti itu. Ini nanti marucinya ini dilepas manual ya, pakai 2 orang kiri kanan ditarik ke atas gitu. Ini keuntungannya kalau kita pakai kayak gini kan, marucinya maruci bekas, terus rumput juga nggak tumbuh kayak gitu. Ya lumayan lah, cuma walaupun sedikit ribet ya, pas ngelepasnya itu agak sedikit ribet. Nah ini untuk petani-petani di Indonesia, kalau misalnya apa namanya mau menanam jagung, bekas penanaman sayur, itu boleh juga dicoba kayak gini kan. Yang mau coba pakai persemaian boleh juga. Dan tonton juga yang belum nonton video saya tentang jagungnya ini yang pertama kali ditanam, silahkan ditonton juga. Judulnya Cara Petani Jepang Menanam Jagung. Nah itu silahkan ditonton juga. Itu waktu dia pertama kali ditanam. Itu saya bikin video pertama kali setelah selesai penanaman ini. Nah ini sekarang umurnya udah 1 bulan. Ini sekitar mungkin 1 bulan lebih lagi udah kembang. Oh ya, ini sekedar informasi cerita aja ya. Kalau di Jepang itu kan nanti anakan pinggirnya ini kan udah dipoklai, udah dibuangin. Nah itu nanti kalau dia udah besar, udah dipupuk, itu kan keluar bunganya. Nah kalau di Indonesia jagung manis biasanya kalau udah keluar bunga jantan terus keluar bunga jantan terus keluar bunga betina ya, pinggirnya itu bakal buah. Itu setelah penyerbukan kan dibiarin aja ya. Kalau di Jepang itu nanti kalau misalnya apa namanya, rambut jagungnya itu udah mulai mengering, udah mencoklat, agak mencoklat sedikit. Nah itu nanti bunga-bunganya itu dipencelasi, dibuangin supaya pertumbuhannya itu lebih cepat lagi ya, domping ke bakal buahnya itu. Jadi bisa padat, bisa gede, besar, panjang. Wah itu pokoknya enak banget kalau udah gede, besar, panjang, manis lagi kan. Itu mantap banget. Nah ini ya kebun kita, dari ujung sana sampai ujung sana. Ini semuanya jagung. Nanti kalau udah besar ini akan segera dibuka. Oke, ini mumpung libur tadi kan hujan 1 harian, dari malam ketemu sampai hampir sore tadi hujan terus. Jadi kita nggak bisa kerja, nggak bisa panen, lahannya becek. Kebetulan hari Sabtu juga pasarnya libur, jadi ya nggak bisa panen juga mau dijual kemana kan kalau pasarnya libur. Nah ini iseng-iseng aja lah ngelanjutin video tentang jagung manis, cara petani Jepang menanam jagung kayak gitu. Nah untuk teman-teman yang baru mampir ke channel saya, jangan lupa di subscribe juga ya, untuk mendukung channel kita supaya lebih berkembang lagi, dan saya pun lebih semangat lagi membagikan video-video tentang pertanian. Kebetulan saya juga rodo seneng tani, megawe bikin video juga seneng juga nih, apalagi tentang pertanian ya, sekaligus sharing-sharing ya. Nah untuk teman-teman tani di Indonesia, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Silahkan coret-coret di kolom komen yang mau bertanya. Kemudian yang penasaran tentang kerja magang di Jepang, kalau mau tanya-tanya silahkan juga boleh tanya-tanya di kolom komen ya. Seperti itu. Nah ini banyak banget ya jagungnya. Ini tadi sengaja aku buka ini supaya bisa dilihat ya. Kalau kayak yang di sebelah itu nggak dibuka, itu kayak gitu. Nah itu di dalamnya jagung semua itu ya. Nah kan di video saya sebelumnya yang pertama itu, yang tentang jagung manis Jepang ini, ada yang nunjukin di sebelah sana itu yang sawi itu ya, sawi putih. Nah sekarang udah habis sawi putihnya, udah habis dibobol ya, kita lihat. Itu udah habis dibobol semuanya, udah habis dipanen. Sekarang diganti kubis. Kubisnya kalau nanam di sini ya sama aja lah kayak di Indonesia, cuma pengolahan tanahnya itu ya, rotarinya itu sampai 2-3 kali di situ.
Nah, itu pertama dibajak singkal pakai traktor roda 4, kemudian di rotari pertama, terus rotari kedua, habis itu baru digulut kecil-kecil, itu pun pakai traktor semuanya. Nah, kita tinggal nanam kayak gitu. Oke lah, masih kembali ke jagung ya, kayak gini jagungnya bagus ya, sehat-sehat, subur, makmur, bebas dari corona. Ini jagungnya, jagung mah nggak kena corona ya ini. Waduh, kotor. Oke, jadi petani mah enaknya ya wes gitu aja. Ada wabah kitanya main-mainnya di kebun aja. Kan yang banyak wabah kan di kota, yang banyak interaksi dengan makhluk sosial lainnya. Kalau kayak kita mah berinteraksinya dengan tanaman aja. Ya enggak, Gung? Ini anak-anaknya mau tak coba tak punggel satu nih. Nah, ini kan tunas cabang di sebelahnya itu. Ini enggak berguna ini. Kalau di Indonesia ini yang punya sapi ini untuk tebonan makan sapi ini, wah, lahap banget sapinya ini makan ini. Ini enggak kepake. Wah, nanti ketahuan juraganku dikiranya siapa pula ya. Enggak apa-apa lah. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu vlog saya tentang jagung manis Jepang ini. Ini juga ya lokasinya di Jepang, bukan di Indonesia. Untuk teman-teman yang baru mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung channel kita supaya lebih berkembang lagi untuk pertanian. Ini tak tutup dulu lah. Udah dingin, udah 10 derajat, jadi makanya saya pakai jaket. Kalau nggak pakai jaket nggak kuat, dingin banget. Ini tak tutup. Nah, untuk teman-teman yang baru mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi. Support terus channel ini supaya mencapai 100.000 subscriber. Oke, terima kasih untuk teman-teman petani Indonesia, petani-petani luar negeri juga, mantan-mantan TKI juga. Terima kasih supportnya. Tetap stay di channel kita untuk seputar video pertaniannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang kita.